Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Langsung saja, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pajak. Apa sih pajak itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak merupakan pungutan wajib berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Yang selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu fungsi budgeteer. Budgeteer atau anggaran, di mana pajak sebagai sumber penerimaan kas negara. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi alokasi. Pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian distribusi. Distribusi atau pemerataan pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Yang keempat yaitu regulasi. Regulasi atau pengatur, di mana pajak digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Selanjutnya yaitu manfaat pajak dalam hubungannya dengan APBN. Yang pertama yaitu membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Kemudian yang kedua yaitu membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang dinikmati oleh masyarakat, contohnya rumah sakit, sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Kemudian yang keempat yaitu membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Selanjutnya pembahasan mengenai perbedaan resmi lainnya. Terdapat tabel untuk menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lain, ditinjau dari balas jasa, objek pemungutan, instansi pemungut, sifat pemungutannya, serta sanksi atau hukum apabila melanggar membayar pajak. Langsung saja untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai asas pemungutan pajak. Di Indonesia sendiri itu menggunakan 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Di antaranya yaitu asas finansial. Asas finansial ini berarti bahwa pungutan pajak disesuaikan dengan keadaan atau kondisi keuangan wajib pajak. Kemudian yang kedua yaitu asas ekonomis. Asas ekonomis ini hasil pungutan pajak nantinya akan dialokasikan untuk kepentingan umum atau kepentingan rakyat secara menyeluruh. Kemudian ada asas yuridis. Asas yuridis ini bahwasanya pemungutan pajak ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada asas umum. Asas umum ini baik pemungutan maupun penggunaan pajak dirancang dari dan untuk masyarakat. Kemudian asas kebangsaan, di mana wajib pajak yang lahir dan tinggal di Indonesia perlu atau harus membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan di negara ini. Kemudian asas sumber, di mana sumber pajak itu berasal dari perusahaan berdiri atau tempat tinggal wilayah wajib pajak. Kemudian asas wilayah yaitu didasarkan atas tempat tinggal atau tempat wilayah dari wajib pajak. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pajak. Di sini yang pertama yaitu pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Kemudian ada pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah, di mana barang kena pajak yang tergolong mewah adalah bukan merupakan barang kebutuhan pokok, biasanya hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Kemudian ada bea materai, pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang terakhir yaitu ada pajak bumi dan bangunan. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan
pemanfaatan dan atau penguasaan atas tanah ataupun bangunan. Selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama yaitu self-assessment system, sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Kemudian yang kedua yaitu official assessment system, di mana sistem pemungutan ini membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seseorang wajib pajak. Kemudian yang ketiga yaitu withholding system, di mana besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga, bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat atau fiskus. Contohnya yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan misalnya. Selanjutnya di sini adalah akan membahas alur administrasi perpajakan di Indonesia. Dapat dilihat, terdapat gambar alurnya. Yang pertama, sebagai wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. NPWP ini merupakan nomor pokok wajib pajak, di mana nomor ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Nah, dapat melalui kantor pelayanan pajak atau secara online melalui DJP online.pajak.go.id. Kemudian setelah mendapatkan NPWP, selanjutnya yaitu melakukan pengisian SPT. Yaitu SPT ini adalah surat pajak tetap, di mana di sini nantinya wajib pajak akan menghitung sendiri pajaknya. Kemudian setelah lengkap berkas-berkasnya, lanjut akan dikirim ke KPP Pojok Pajak atau mobil pajak keliling, dapat via pos juga atau e-filing. Nah, perlu diingat apabila dalam pengisian SPT ternyata masih ada pajak yang harus dibayar lagi, maka akan membayar dengan formulir SSP yang nantinya akan dibayar ke bank atau kantor pos. Setelah menjadi kas negara, nantinya akan pembayaran pajak tersebut dialokasikan untuk APBN yang telah disepakati DPR dan pemerintah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai objek dan cara pengenaan pajak. Di sini objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atas sasaran pemungutan pajak. Ada tata caranya, yang pertama yaitu stelsel nyata. Pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu stelsel anggapan. Pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Kemudian yang ketiga yaitu stelsel campuran. Berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tantangan pemungutan pajak. Pemerintah pastinya telah melakukan kinerja dalam mengatasi sistem perpajakan di Indonesia. Namun dalam hal ini juga masih ada tantangan yang perlu dihadapi baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah itu sendiri. Yang pertama yaitu realita masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan. Kemudian yang kedua yaitu banyaknya metode dalam melakukan bisnis yang mampu menghindarkan aktivitas perusahaan dari pajak. Biasanya oknum-oknum perusahaan yang melarikan diri dari tanggung jawab untuk membayar pajak. Kemudian ada terkadang masyarakat itu banyak yang belum memiliki NPWP karena tadi masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perpajakan itu. Kemudian selanjutnya mengenai kendala-kendala yang muncul dalam sistem perpajakan. Dan terakhir yaitu basis data dan sistem informasi perpajakan yang masih lemah. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Apabila saya dalam menyampaikan pematerian
terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.